Cerita dimulai di sebuah sekolah sihir. Anak-anak, murid-muridku, setelah 3 tahun belajar di sini, kalian sudah kugembleng dengan yakin. Kalian seharusnya sudah akrab dengan konsep profesional. Di depan kalian ada lambang pemanggilan sihir. Hari ini akan menjadi hari kalian mengubah profesi kalian. Ini juga jadilah hari yang menentukan seluruh masa depanmu mulai saat ini. Aku sebagai kepala sekolah Liu Yun dari sekolah nomor 1 di lautan Tangerang Barat akan mulai hari ini menjadi kelulusan kalian. Sekarang aku akan berhenti berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Aku sangat berharap kalian masing-masing dapat mencapai ketinggian Shu King Yu dan jadilah pilar masyarakat manusia kita. Shu King Yu level 280 penyihir suci dari Jakarta Utara. Itu adalah awal untuk mengubah profesi, bukan? Lu Mo Yu, murid dari sekolah nomor 1 di lautan Utara Jawa. Namaku Lin Mo Yung. Setelah datang ke dunia ini selama bertahun-tahun, akhirnya hari untuk mengubah profesi menjadi kenyataan. Dunia ini menyatu dengan dunia game. Tidak hanya ada salinannya dari dunia rahasia alternatif, ada juga monster di alam liar. Benar sekali, profesional setelah mengubah profesi bisa mendapatkan pengalaman melalui menaklukkan monster di dunia rahasia alternatif dan mengkill monster-monster dalam dunia iblis. Dengan cara ini mereka dapat naik level, meningkatkan keterampilan mereka, meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Banyak manusia di masa lalu bertarung dan mengkill monster untuk menciptakan ruang bagi manusia untuk hidup. Itu sebabnya kita hidup hari ini dengan damai dan aman sentosa, tidak punya hutang. Tentu saja di dunia ini paling diuntungkan adalah mereka dengan profesi yang berhubungan langsung dengan pertempuran. Di belakang itu adalah mereka yang berprofesi terkait dengan pembantu. Akhirnya adalah mereka yang memiliki profesi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Profesi yang berkaitan dengan pertempuran dan tambahan dapat diklarifikasikan menjadi 5 level: rendah, menengah, lanjutan langka, dan legendaris. Bahkan mungkin tidak ada satu orang pun dalam 10 tahun untuk diubah menjadi profesi tingkat legendaris di West Ocean ini. West Ocean adalah tempat pulau buatan di mana letaknya di daerah Pandai Kapuk Utara Selatan. Arah untuk konversi telah dibuka. Silakan, Muyu, profesi apa yang paling ingin kau ubah? Goyang teman sekelas Li Mong Yu, katakan padaku, tidak ada salahnya memberitahuku. Aku ingin merubah menjadi seorang kesatria dengan level, tentunya level bagus. Lihatlah aku, jika aku benar-benar berubah menjadi seorang kesatria, aku akan terlihat sangat keren. Cewek-cewek pasti nempel padaku seperti nyamuk, dan aku bisa melindungi semua cewek-cewek itu. Dan Xiang She sama-sama memiliki nilai bagus. Kau mungkin akan berkonversi menjadi profesi yang cukup bagus. Goyang, apa kamu katakan dengan si pendiam itu? Bagaimana dia tidak akan menjawabmu? Nilainya sedikit lebih baik, apa bagusnya itu? Mungkin hari ini dia hanya akan beralih ke profesi yang berhubungan dengan kesehatan dan kehidupan saja. Jangan seperti itu. Moyu tidak terlalu suka berbicara. Guru, Sing maaf mengganggu hari ini. Tidak apa-apa. Ini adalah tugasku. Yang Xian level 52 Array Master. Orang tua bangka itu adalah Master Array. Itu adalah salah satu profesi langka yang terkait dengan pembantu. Luar biasa. Oke anak-anak, selanjutnya aku akan memanggil nama masing-masing dengan nama kalian ya.
Yang kupanggil harus masuk ke konversi arai. Yang pertama sudah. Dan petani. Anjir, kenapa gue jadi petani? Itu terkait dengan kehidupan sehari-hari. Itu seorang petani, andir. Hanya bajak laut dan juga membajak pakai kerbau dan lain-lainnya. Anjir, sudah diubah menjadi petani. Benar, dalam profesi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, bercocok tanam tidaklah buruk. Petani tidak seburuk itu, dia tidak bisa naik level di masa depan untuk menjadi petani besar atau bahkan petani suci. Sungguh tidak seburuk itu. Aku adalah seorang koki nomor 1 di restoran mewah. Aku tidak berpikir akan berubah menjadi koki juga kan? Ayah seperti anak. Profesi kehidupan sehari-hari memasak. Anjir, siswa tahun ini sangat rata-rata sekali. Ya, bahkan profesi langka pun belum muncul. Mengapa kita bahkan berbicara tentang profesi langka? Profesi yang langka tidak muncul di sekolahmu selama bertahun-tahun. Konversi kelautan, konversi terkait pertempuran level sudah cukup baik. Ya, hanya sedikit yang berubah menjadi profesi langka. Aku berharap terlalu banyak sih, Pak. Pak Kepala Sekolah ini. Berikutnya siswa sekolah nomor 1 di administrasi Jakarta Utara. Limoyu akan menjadi memberitahumu siapa yang jenius sebenarnya hari ini. Wow, songong juga gadis ini. Meskipun kami dikenal sekolah sebagai 2 orang jenius, kami selalu sedikit di atasku. Aku tidak akan mengakui kegagalan. Kata cewek cantik itu, anak ini tidaklah cukup buruk. Guru Zhang, mengapa kau mengatakan itu? Kekuatan mental anak perempuan ini lebih dari 2 kali lipat dari biasanya. Dia memiliki berubah menjadi mage mungkin. Mage itu adalah profesi terkait pertempuran tingkat lanjut, bukan? Jika itu adalah penyihir spesial, maka itu adalah profesi yang langka, mage yang langka. Dan di sini sang gadis pun menuju tempat profesi dan meledaklah di sekitarnya. Pemandangan abnormal muncul, ini adalah profesi yang langka. Anjir, elemen mage profesi langka. Wow, Sisi luar biasa. Dia benar-benar berubah menjadi profesi terkait pertempuran langka. Elemen mage sangat kuat. Dikatakan bahwa setelah naik level, penyihir elemen tingkat mage dapat menghancurkan seluruh samudera barat dengan 1 mantra saja. Bahkan pulau-pulau di Indonesia bisa hancur seketika. Memang jenius, reputasi yang memang layak. Bener, gadis kecil ini, kau benar-benar tidak terlalu buruk. Terima kasih senior atas pujianmu. Sisiu sangat luar biasa, benar. Profesi terkait pertempuran langka itu benar-benar langka seperti bulu burung Phoenix atau tidak karakter mitos lainnya. Kali ini kami pasti akan mengalahkan Ling Moyu, pria yang dibenci semua orang yang lemah itu. Oh, Ling Moyu. Berikutnya Ling Moyu dengan cool dan kerennya sang MC menuju tempat alih profesi. Rupanya seluruh tatapan rendah merendahkan ke dalam MC kita. Selain terlihat sangat tenang, sebenarnya tidak ada yang istimewa darinya. Bahkan Master Arai Fatwa Bangga itu selalu rendahkan sang MC serendah-rendahnya. Guru Zhang, apa pendapatmu tentang anak ini? Kami memiliki 2 jenius di sekolah kami. Anak sebelumnya ada Shui dan adalah nomor 2. Anak ini Ling Moyu adalah nomor 1. Tidak ada koleksi yang berada di antara nilai dan konversi hasil. Kau harus tahu ini. Jika Ling Moyu beralih ke profesi langka lainnya, harapan Pak Kepala Ketua di sini keluarlah aura yang menggelegar dan langit pun terpecah belah. Apa yang terjadi?
Kenapa tiba anginnya kencang sekali? Lihat, ada begitu banyak awan di langit. Petir-petir menyambar. Tidak dikatakan bahwa ada hujan hari ini. Angin ini sangat dingin. Apa yang terjadi? Sedang terjadi di sini. Pemandangan yang tidak normal. Bahkan petir menyambar-nyambar ke sono ke sini tiada henti. Ini adalah pemandangan abnormal selama konversi. Pemandangan abnormal sebesar ini memungkinkan profesi langka lainnya, bukan? Apakah ini terkait pertempuran atau terkait tambahan? Mustahil, aku tidak akan kalah darimu. Pergerakan penglihatan abnormal ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya selama konversiku. Lihat, ada sesuatu yang terjadi di awan. Dan di sini banyak butiran-butiran kecil yang admin tidak tahu apa. Dan nampaklah sepuluh monster bertengkorak kepala glundul datang dari langit. Itu ada skeleton. Ada skeleton di awan-awan dan juga prajurit skeleton yang begitu banyak turun dari langit. Apakah yang terjadi? Meski aku tahu ini hanyalah pemandangan abnormal, aku tidak bisa melawan hal-hal itu, kata Susaye. Dan di sini aura skeleton menyelimuti tubuh sang MC dan Dead Soul Mage, satu-satunya jenius profesi tersembunyi. Anjir, profesi tersembunyi, dan itu adalah satu-satunya jenius profesi yang tersembunyi di dunia persilatan. Ini berarti aku satu-satunya Dead Soul Mage di dunia ini. Kecuali aku Shinu, tidak ada orang lain yang sama sepertiku. Profesi tersembunyi satu-satunya ini tidak hanya terlihat kurang langka, itu juga terlihat kurang legendaris. Limoyu sangat luar binasa, benar-benar diubah menjadi profesi tersembunyi dan satu-satunya jenius profesi tersembunyi. Bagaimana peruntungan pendiam begitu baik? Mungkinkah ada sesuatu yang salah dengan area ini? Dah, ada tidak yang mengatakan bahwa profesi sembunyi pasti ada akan jadi kuat? Ada banyak contoh dalam sejarah di mana orang dengan profesi tersembunyi tidak begitu kuat. Tapi pemandangan abnormal dari seluruh begitu menakutkan, dan juga profesinya Mage Dead Soul memungkinkan dia akan bekerja dengan under sepanjang waktu. Lagi pula, dia tidak begitu bicara. Baginya untuk bekerja dengan undead tak terlalu bicara juga. Satu-satunya jenis profesi tersembunyi jauh lebih baik daripada yang kubayangkan. Semuanya ngomongin tentang MC kita yang menurut gua nggak penting-penting amat. Profesi tersembunyi ini lebih baik daripada yang kupikirkan. Siswa ini, sebentar, tunggu dulu, kata Pak Tua bangga itu. Apa yang diperintahkan senior sih? Aku belum pernah melihat profesi tersembunyi yang seperti ini. Bukankah? Bisakah kau mendemonstrasikan skillmu? Mohon tunggu sebentar senior. Informasi skill. Nama Limoyu, profesi Dead Soul Mage, satu-satunya di dunia persilatan. Level 1, power 10, flexibility 10, dan seluruh informasi kamu lihat di sana sendiri. Summon skill warrior, prajurit skill, metal blackmail, dot, dan level-level bisa kamu juga lihat di sana sendiri. Fakta bahwa aku perlu meningkatkan kekuatan mentalku membentukkan bahwa Dead Soul Mage dikategorikan sebagai profesi mage. Tapi fakta bahwa aku bisa memanggil prajurit skeleton membuatnya juga tampak seperti profesi summoner. Summoner skeleton warrior, metal strike minus 10. Keluarlah kalian dari sana. Black metal level skeleton warrior, power 15, flexibility 15, dan mental kekuatan 15. Wow, Limoyu benar-benar memanggil skeleton itu dari belakang awan.
Li, ini apakah nyata? Kata teman-temannya. Dan di sini tua bangka mengeluarkan lasernya. Sekelatan warrior diserang. Apakah melawan balik? Jika keputusan tidak dibuat dalam 10 detik, prajurit akan otomatis melawan balik. Ding! Jangan bergerak. Kewaspadaan yang cukup tinggi. Rupanya Sekelaton ini pengen menyerang balik Pak tua bangka tadi. Oh, seorang profesi level 252, Limoyu hanya level 1. Sekelaton yang dia panggil benar-benar menakutkan, memancarkan pemusuhan terhadapku. Tapi prajurit Sekelaton ini memakai atribut yang umum dan Limoyu masih level 1. Belum bisa menentukan apakah profesinya kuat atau lemah. Mungkin setelah dia naik level, Sekelatonnya juga akan lebih kuat. Terima kasih, teruslah bekerja keras, mungkin kau akan berhasil di masa depan. Baik, terima kasih Pak tua bangka. Di sini pun dia pergi. Wow, Moyu, bisakah aku menyentuhnya? Jangan disentuh, ntar kamu dibacok. Hah? Benarkah? Apakah ini Sekelaton kuat? Kemungkinannya lebih kuat darimu. Benarkah? Aku tidak percaya. Itu terlihat sangat compang-camping, tidak peraturan dan gembel. Ngomong apa lu? Udahlah, berikutnya Gaoyang. Aku akan beralih profesi dulu. Kita bicara lagi nanti. Summoning Snake Sekelaton Warrior nomor 1, begitulah adanya. Summoning dapat menyimpan hal-hal yang kusumon dan aku bisa memanggilnya lagi kapanpun yang aku mau. Jumlah yang dapat ditampung oleh ruang pemanggilanku meningkat 1 saat aku naik level juga. Naik level. Kalau begitu, gua harus memburu dragon. Tapi sebelumnya, ketika aku mengubah profesi, kupikir aku melihat Dead Soul Mage yang sebenarnya. Satu hari aku juga akan bisa mengkill naga besar dalam hitungan detik itu. Bagaimana? Sudah aku bilang, aku bisa berubah menjadi warrior. Di masa depan saat kita melawan ruang alternatif bersama, aku akan berdiri depanmu. Jika mereka ingin mengkillku, mereka harus melangkahi mayatmu. Hahaha. Kau ini mengatakan hal-hal yang tidak-tidak dan terbalik baka. Swill Set Warrior profesi Little lanjutan. Hei, tuh, akhirnya kau mau bicara juga. Aku mengatakan itu demi satu tujuan. Apakah itu menyadarinya? Tidak masalah. Profesi apa yang kalian ubah? Sekolah kita telah menyiapkan arena untuk kalian semua naik level. Murid-murid konversi telah berakhir. Besok ruangan alternatif pemula West Ocean juga akan dibuka. Ku harap semua orang bekerja keras untuk scaling level. Dapat skor bagus pada ujian besar minggu depan juga selesaikan setiap tugas sekolah kalian. Monster di ruang alternatif pemula berkisar dari level 1 sampai level 8. Jumlah juga tidak banyak, tingkat kesulitannya sangat rendah. Dibandingkan dengan alam liar, ini jauh lebih aman. Limoyu, Coto Mate. Sebentar. Limoyu, aku ingin bersaing denganmu. Kita bersaing siapa yang mendapat skor lebih tinggi pada ujian besar. Apakah kau berani bersaing denganku, ha? Kata wanita itu. Oh, sepakat. Aku tidak akan kalah darimu selamanya. Meskipun aku kalah darimu sekali lagi, hari ini cuma selama upacara konversi. Upacara ini tidak akan terulang lagi. Limoyu di rumah sangat santai. Dia melihat foto di sana. Rupanya dia teringat ibunya dan kakeknya. Nek, aku berhasil sih menjadi profesi yang tersembunyi. Kak, tunggu, aku akan masuk ke sekolah Xiangji juga. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ada yang masuk. Oh, Pak Kepala Sekolah. Ngapain? Muyu ambil kebutuhan sehari-hari ini untuk sekarang. Tahun lalu, satu-satunya orang yang masuk sekolah Xinjiang adalah saudaranya yang OP parah. Aku berjanji untuk merawat saudaranya dengan baik untuk meyakinkan dia pergi ke Xiangjing. Aku harus menepati janjiku. Batin Pak Kepala Sekolah. Kau harus pergi ke ruang alternatif besok. Istirahatlah dengan tenang. Terima kasih Pak Kepala Sekolah.
jauh di malam hari yang tenang. Pengunduhan sistem dimulai. Mengapa? Tiba-tiba ada sistem yang terinstal. Telah teridentifikasi bahwa host telah membangkitkan profesi Dead Soul Mage, memenuhi persyaratan untuk profesi in system, bahkan meningkat. Apa yang terjadi? Mengeksekusi sumber dana, menyempurnakan skill selesai. Selamat kepada host karena membangkitkan satu-satunya jenius bakat seperti dewa. Peningkatan keseluruhan level 1. Selamat kepada host. Kemampuan action champ dan lain-lain bisa kamu lihat di dalam screen. Menambahkan satu talent dan satu kemampuan pasif. Ini dia. Secara harfiah dapat dianggap sebagai level dewa, bukan? Summoner Skeleton Warrior. Statistiknya bisa kamu lihat di layar. Menyeramkan. Kemampuan prajurit skeleton jadi 5 kali lipat, luar biasa. Dengan kemampuan exchange harm, aku tidak akan terkalahkan oleh orang-orang dari level yang sama. Di hari berikutnya kita akan meningkatkan level di dungeon pemula. Di sini Moyu, apakah kamu mau gabung? Enggak, gue paling sendirian, Bu. Kau bocah, apa kau meremehkanku, Tuan muda dengan tulus mengundangmu. Jika kamu tidak memberikan alasan yang masuk akal, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Menaikkan level dalam tim membutuhkan waktu lama. Meningkatkan level secara solo lebih cepat. Limoyu benar, poin pengalaman dalam tim harus dibagi rata antara 2 orang. Berdasarkan pengalaman para senior, dungeon dengan level di bawah 10 cocok untuk solo run. Sementara dungeon level 10 atas cocok untuk berkelompok. Kecuali Sheshu dan Limoyu, semua profesi tempur utama lainnya perlu membawa dukungan ke dalam dungeon. Berhenti memikirkan solo run. Kamu akan mengerti nanti. Kamu tidak bisa memasuki dungeon tanpa dukungan. Setidaknya untuk saat ini kita semua teman sekelas, tidak ada konflik internal. Mengapa mereka tidak perlu membawa dukungan? Xiuxie perlu lulus ujian masuk Akademi Xianjiang, jadi dia perlu naik level dengan cepat dan dia adalah seorang penyihir elemen. Sedangkan untuk Limoyu, aku tidak tahu profesinya dan aku tidak mengerti kekuatan tempurnya. Kamu bisa bertanya padanya apa dia bersedia untuk berkelompok. Aku takut dengan tengkorak-tengkorak yang mengerikan itu. Bener, aku juga. Staf kekuatan roh +1. Kepala sekolah lu, aku juga ingin mengikuti ujian masuk Akademi Xianjiang. Aku juga ingin mengikuti ujian masuk Akademi Xianjiang, tapi solo run lebih cocok untukku, batin sang MC. Tahukah kamu betapa sulitnya masuk ke Akademi Xianjiang? Untuk masuk ke Akademi Xianjiang kamu perlu mencapai level 12 atau lebih tinggi sebelum ujian masuk, dan lebih aman jika mencapai 15. Kakakmu Ling Mohun diterima di Akademi Xianjiang pada level 16. Mencapai level 12 dalam 1 minggu tidaklah mudah. Mencapai 15 lebih sulit lagi. Level tertinggi di Monster Dungeon hanya level 8, tidak mungkin mencapai level 12. Selain itu, ada banyak kondisi lain yang kita tidak akan tahu sampai ujian besar selain leveling. Aku memiliki keyakinan anak yang baik. Karena anak ini memiliki profesional tersembunyi, mungkin dia benar bisa melakukannya. Mari kita lihat siapa yang naik level lebih cepat. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menganggapnya sebagai persetujuan. Kamu ini perempuan yang aneh. Ayo kita masuk. Kemarin malam aku memanggil seekor tengkorak, menghabiskan 10 poin roh. Setelah semalam bermeditasi, poin rohku telah pulih menjadi 40. Mari kita memanggil 4 prajurit tengkorak lagi. Di sini, pergilah kalian. Cari dan bunuh monster itu. Baik. Mereka pun berpencar pun mencari. Berhasil mengkill seorang kelinci +10, level 1, 1%. Berhasil membunuh seekor rusa, badut poin dan lain-lain. Tambah 10 lagi. Setiap monster yang dikill prajurit tengkorak poin pengalamanku meningkat sebesar 1%. Mengkill 100 monster akan meningkatkan levelku. Berhasil membunuh skor rusa
kedut poin pengalaman 10. Efisiensi ini sangat luar biasa. Hanya duduk-duduk manis saja langsung bisa naik level. Menaikkan level dalam waktu setengah jam itu sangatlah mungkin. Ping Limoyu kelas Necromancer unik. Kekuatannya naik level 2. Memanggil 2 prajurit tengkorak level 2 lagi. Nah, ayo lakukan. Atribut melonjak lagi. Jumlah prajurit tengkorak telah bertambah menjadi 8. Efisien dalam meningkatkan level selalu membunuh monster semakin meningkat. Ini hanyalah awal Kisana. Ayo semuanya bekerja keras untuk aku naik level. Benar. Apa benar-benar memiliki fungsi seperti ini? Gerakan para prajurit tengkorak bisa membentuk peta. Wow, di sini ada Google Map yang mengidentifikasi di mana prajurit-prajuritnya. Sangat canggih. Ada juga di sini liar. Sepertinya ada monster yang terlewat oleh tengkorakku. Ini kesempatan bagus untuk mencoba kemampuan aktifku. Soul Flame. Dengan kekuatan peningkatan 5 kali lipat, kucing langsung abu-abu, langsung terkill seketika. Langsung tambah 2 poin pengalaman. Sekarang berbasis roh ini terlalu kuat, mengabaikan pertahanan fisik dan sihir apapun. Profesi tersembunyi memang kuat, dengan hanya 2 kemampuan mereka sangat tangguh. Bahkan tanpa bonus bakat, Necroman tidak akan pernah lebih lemah daripada legendaris manapun. Menaikkan level lagi. Limoyu Necroman unik sudah level 3, 10%. Anjay, di sini gue tinggal bobo-bobo aja kalau seperti ini mah. Memanggil prajurit tengkorak kesatria. Keluarlah. Ping, pengalaman terus dipanggil seperti itu. Dengan kecepatan ini akan naik level lagi dalam waktu kurang 1 jam. Instan pemula berlangsung selama 12 jam dan saat ini sudah 4 jam berlalu dan aku sudah mencapai level 4. Jika saja aku bisa langsung mencapai level 8 dan pergi ke pinggiran kota WSE, ada monster-monster level tinggi di sana. Oke, gue target level 8 nih bro. Di sini ada petinggi Xiang Dongyang, kepala keluarga Xi, adalah ayah Xi Xiaoxie. Xi Xiaoxie telah diurus oleh Kapten Lu selama beberapa tahun terakhir ini. Oh, apakah Yang Xi ada di sini untuk nonton putrinya itu? Oh, aku tidak melakukan banyak hal. Gadis itu rajin dan cerdas. Perubahan kelas ini sangat berhasil. Seharusnya kamu sudah tahu sebelumnya itu adalah kelas langka elemen mage. Ya, sayang sekali. Aku sibuk kemarin tidak bisa menyaksikan perubahan kelas si Xiaoye. Aku tidak boleh melewatkan kali ini. Insan pertama gadis itu. Sebelumnya Su Qingying dan Li Mohan. Keduanya memiliki kelas langka saat mereka memasuki instan pemula. Mereka berada di level 5. Xiao Xiaoxie seharusnya berada di sekitar level yang sama. Semoga gadis itu selalu kompetitif dan ambisius. Berdasarkan kecepatan leveling mereka pada hari pertama, kita bisa cukup memprediksi kecepatan leveling mereka untuk hari-hari berikutnya. Jika si Xiaoye tidak mencapai level 5 pada hari pertama, akan sulit baginya untuk masuk ke Xiaoqing Academy. Aku penasaran sejauh mana Limoyu bisa mencapai level. Sebagai kelas tersembunyi seharusnya dia tidak kekurangan. Setelah memasuki intens, timer mulai terhitung mundur untuk setiap orang. Setelah 12 jam mereka akan keluar dari instan secara otomatis. Mari kita tunggu, lihat level apa akan mereka capai setelah 12 jam. Ngomong-ngomong, aku dengar ada kelas tersembunyi yang diperkenalkan saat mereka mengubah kelas kemarin. Kelas baru Limoyu disebut Necromancer. Aku belum pernah melihat sebelumnya, jadi aku tidak tahu beberapa kuat itu, kata Pak Kepala Sekolah. Kakak Moyu adalah Li Mohan. Jika si Xiaoye pergi ke Xinjiang Academy, mungkin kamu bisa mengandalkan Li Mohan untuk merawatnya. Berpindah tempat di Limoyu, para prajurit kerangka dapat berjarak hingga 500 meter dari diriku. Dalam jarak ini aku dapat dengan aman menaikkan level tanpa kekhawatiran. Ayo Kisana, kita naikkan level terus. Di sini sang MC sudah level 7. Sudah hampir 7 jam sekarang. Masih belum bertemu dengan monster level 8.
mengkill semuanya monster di dalam jangkauanku. Aku penasaran level apa yang mereka capai. Ayo, jangan buang-buang waktu. Passive skill damage transfer. Akhirnya aku menemukan monster yang level 8. Apakah monster level 8 dalam instan pemula ini disebanding dengan yang ada di padang rumput? Atribut prajurit kerangkaku telah mencapai 27.5. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa bertahan. Yuk, ding. Dan dia menyerang sebuah pohon. Gue tidak tahu ini apaan. Ini tidak langsung mati. Sebenarnya apa ini? Butuh 4 serangan untuk membunuh monster level 8 ini. Akan signifikan melambatkan efisiensi levelingku. Cepat kill mereka. Baik tuan. Tunggu, bukan hanya satu web tree. Yang kelihatan ada ratusan mereka, pohon-pohon yang berlevel 8. Tempat ini sepertinya surga leveling yang dirancang khusus untukku. Ayo semuanya, jangan ragu-ragu, kill mereka. Siap. Ting ting ting. Ini malah ngelawan pohon ini. Berlevel 8 menambah pengalaman 160 yang biasanya hanya 10. Luar biasa. Ada yang keluar dari sana. Apa itu? Di sini para sensei pun terkejut karena belum mencapai level 5 sudah ada yang keluar. Pintu keluar instant hanya bisa ditemukan dengan melewati hutan yang dijaga oleh monster level 8. Bisakah itu? Aneh. Belum waktunya ini. Terjadi sesuatu yang tak terduga. Moyu, bagaimana kau bisa keluar? Hah? Aku membunuh mereka semua dan kemudian keluar dari sana. Apa? Kamu level 7? Ya, kamu mencapai level 7 hanya dalam waktu 10 jam. Monster di dalam terlalu sedikit. Jika tidak, aku bisa mencapai 8. Guru Lo, aku ingin mengajukan permohonan untuk pergi ke pinggiran kota Weshi. Ini pertama kalinya aku mendengar seorang pembersihan semua monster di instan pemula dan hanya dalam waktu 10 jam. Bagaimana Limoyu melakukannya? Apakah ini kekuatan seorang Necromancer? Baiklah, aku setuju akan segera mengeluarkan izin kota untukmu. Istirahatlah dulu tapi. Dan ketika semua siswa keluar, aku akan mengantarmu kembali bersama-sama. Gimana murid itu keluar lebih awal? Apakah ada masalah, Pak? Lu tua, apa yang terjadi tadi? Ya, apakah dia tidak terluka? Mengapa dia keluar sendirian di mana-mana temannya? Benar sekali. Dia adalah Limoyu. Dia membersihkan instan pemula dan membunuh semua monster level 8 di dalamnya. Apa? Dan semuanya terkejut. Aku belum pernah melihat berapa kuat kelas legendaris, tapi aku bisa pastikan bahwa kelas langka tidak memiliki efisiensi yang begitu tinggi. Ya, dengan mempertimbangkan ini, Necromancer seharusnya melampaui semua kelas langka yang diketahui dan dapat bersaing dengan kelas legendaris. Benar-benar layak menjadi kelas yang tersembunyi. Jika Necromancer terus menjadi kuat setelah naik level, anak ini memiliki prospek yang tidak terbatas. Kita tidak perlu khawatir tentang masa depannya lagi. Jika dia bisa masuk ke Akademi Xinjiang, maka Akademi Xinjiang akan memiliki masalah. Sesuai anak itu terlalu kompetitif sejak kecil. Kali ini saya khawatir dia akan mengalami kekecewaan. Begitu ya. Haha. Bukan hanya kali ini kamu jarang di rumah, jadi kamu tidak tahu nilai Limoyu selalu lebih baik daripada CC selama beberapa tahun ini. Kepala yang bercakap-cakap itu sudah menjadi peringkat kedua selama 3 tahun. Gadis itu bahkan tidak memberitahuku batin ayah CC. Saat ini aku telah memanggil total 24 prajurit kerangka, tapi ruang pemanggilan telah diperluas menjadi 70 slot. Sepertinya aku membutuhkan waktu cukup lama untuk mengisi ruang pemanggilan.
Kali ini aku pasti tidak akan kalah. Aku sudah mencapai level 5 dan menyamai rekor instan pemula. Di mana orang itu Limo Yu. Yah, baru level 5 sudah songong. Aneh, kapan dia keluar? Tunggu, dia Limo Yu Necromancer level 7. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia mencapai level 7 dengan sangat cepat? Sesuai, ayah, kenapa kamu di sini? Bagaimana Limo Yu bisa mencapai level 7? Orang itu sangat menjengkelkan. Selama 3 tahun dia selalu lebih baik daripadaku. Apakah kamu bersaing dengan dia? Hah? Apakah ada taruhan gitu? Apakah kamu ingin ayah membantumu untuk naik level? Aku tidak butuh bantuan ayah. Bagus, bagus. Tapi ayah ingin memberitahumu, Limo Yu keluar dari instan hanya dalam 10 jam. Dan dia mengkill semua monster level 8 di selamanya. Ini urusanku sendiri. Aku tidak akan terus kalah dari orang goblok semacam itu. Apa? Membunuh semua monster level 8 sendirian? Aku baru saja mencapai area dungeon monster level 7 dan aku bahkan belum melihat monster level 8. Selain itu dia keluar 2 jam lebih awal. Jika aku lebih banyak monster, apakah dia tidak langsung mencapai level 8? Moyu, bagaimana kau mencapai level 7? Moyu, tidak kakak Lin, bisakah kamu membantuku untuk naik level? Aku mohon padamu deh. Ya, lain kali. Sudah sepakat ya. Aku akan menunggumu di gerbang sekolah besok. Keesokan harinya, guru Lu mengapa kau Moyu tidak ada di sini loh? Dia pergi ke kota pinggiran kota Shanghai. Terkejut lagi. Anjir, Moyu, kau telah menipuku. Aku ingin menonjokmu. Menyerahlah, kamu tidak akan menang melawannya. Pos perdagangan kekaisaran Xingxi. Mulai verifikasi identitas. Verifikasi berhasil. Warga kekaisaran Xingxi Limo Yu diberi izin penggunaan pos perdagangan kekaisaran Xingxi. Istimewa level 1. Mari kita lihat apakah ada tugas yang cocok di pos perdagangan ini. Sana terpampang tugas-tugas yang sudah menunggu. Tugas ini terlihat menarik. Dengan hadiah yang begitu tinggi, mungkin tantangannya sulit. Tingkat kesulitan normal, tingkat kesulitan instant dibagi menjadi normal, nightmare, dan hell. Tingkat kesulitan nightmare sudah beberapa kali lebih sulit daripada normal dan hampir tidak mungkin untuk mengalahkannya tanpa tim yang kuat. Tingkat kesulitan nightmare, tingkat kesulitan hell. Tingkat kesulitan hell berada di luar jangkauan pemain biasa. Sepertinya saat ini aku tidak dapat menyelesaikan tugas ini. Limo Yu level 7 Necromancer. Apa ini profesi Necromancer? Sekolah mana ini? Mereka mengizinkan meninggalkan kota pada level 7. Batin penjaga. Izin keluar kota kamu sudah efektif. Mulai sekarang kamu bisa masuk keluar dari kota besar di kekaisaran Xingxia dengan bebas. Terima kasih, aku akan hati-hati. Sebentar, di luar banyak monster, harap kamu berhati-hati dan tetap aman, terutama pada dalam hari. Jika kamu menghadapi bahaya, kamu bisa melarikan diri. Kembali menjaga nyawa agar tetap penting. Baiklah Pak Penjaga. Dalam kota luar kota ini seperti dua dunia yang berbeda. Tembok kota ini tidak biasa, bahkan bisa terdengar raungan binatang yang jauh, tercium sedikit aroma darah di udara. Nih ya, rupanya ada monster yang mendekat. Rupanya dia bersembunyi di sana. Hei, keluarlah, pergi hadapi goblin-goblin di depan sana. Baik Tuan. Ada manusia, makanan enak nih. Seekor goblin level 10 sama sekali tidak cukup untuk menghadapi seorang prajurit sekelatan level 7 dengan nilai atribut mencapai 375. Oh, ting, kenapa tidak mempan? Tidak semudah itu, dasar goblin. Rasakan ini. Trot. Ayo serang. Kekuatan monster level 10 hanya rata-rata. Dengan kecepatan leveling seperti ini, seharusnya aku bisa mencapai level 15 sebelum ujian besar. Pembunuhan goblin level, pengalaman tambah 30,
tambah 250 dan lain-lain. Oh, kakak mencapai level 16 sebelum ujian besar. Bagaimana dia bisa melakukannya? Moyu, apa yang ingin kamu makan hari ini? Kakak akan masuk untukmu. Aku pasti akan masuk ke Akademi Xiangjing, kakak. Tunggu saja. Di sini atribut sang MC naik lagi. Atribut-atribut lainnya tidak berubah banyak, meningkat sebesar 10 poin setiap kali. Tapi rohku mencapai 300 poin, pertumbuhan sebesar 120 poin. Mereka bilang ada peningkatan atribut yang signifikan setelah level 10. Dan sebagai profesi sihir, perubahan terbesar ada pada roh. Aku tidak mengharapkan bisa mencapai level 10 dengan cepat. Bahkan keterampilan bakat pun menjadi lebih kuat. Atribut skeleton telah ditingkatkan menjadi tingkat perunggu. Prajurit skeleton meningkat. Bahkan prajurit skeleton ini mempunyai skill keterampilan peledak aktif. Baik, serang dia. Sepertinya dengan peralatan skeleton perunggu ini aku bisa berjalan dengan percaya diri di area ini. Oh tidak, sepertinya aku telah membersihkan semua monster di sekitarku. Nani, ada panah yang mendekat. Rupanya sang MC menghindar. Ada yang datang, diserang. Apakah orang-orang ini ingin mengkilku? Tidak. Ini mungkin profesi penyerang, yang menyerangku seharusnya profesi pemanah. Ada perempuan lari dari sana. Apa yang terjadi? Mereka pergi ke arah yang salah. Mereka tidak akan mengejar pemanah itu. Oh, pria itu licik, masih seorang penyerang dan sudah melarikan diri. Hei, nah, apakah ada orang berpakaian hitam yang baru saja lewat sini? Oh, pemanahmu mengenai aku. Minta maaflah. Aku mohon maaf soal itu. Anak ini terkenal penakut, tapi kenapa dia baik-baik saja? Tidak apa, jangan diulangi lagi lain kali. Anak ini, tidakkah dia tahu bahwa aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik? Itu skeleton warrior bukan? Nampaknya di sini pemain guild N hanya penjahat terselubung dengan mentalitas gelap yang bisa melakukan profesi menjijikan seperti memanggil undead ini. Dia pasti bukan orang yang baik. Hentikan, sebaiknya kita lanjutkan pencarian. Baiklah, aku tahu. Anggap dirimu beruntung kali ini. Jika mereka melakukan sesuatu, mereka akan mendapatkan kembali 100 kali lipat lebih buruk. Ayo, kita siapkan diri. Lanjutkan ke pertempuran lanjutnya. XP berkurang. Jadi setelah level 10, XP yang dibutuhkan untuk naik level jadi meningkat 3 kali lipat. Aku masih harus mengkill 5000 goblin lagi untuk naik 1 level. Aku rasa aku tidak akan bisa mencapai level 11 malam ini. Meskipun skeleton warrior bisa terus mengkill tanpa henti. Aku kehabisan waktu dan aku sudah tidak bisa kembali ke kota lagi. Jika aku ingin masuk ke Akademi Xinjiang, aku harus berusaha lebih keras dari yang lainnya. Baiklah, untuk sementara aku beristirahat di pepohonan saja. Berdasarkan kecepatan kenaikan level saat ini, aku akan bisa mencapai sekitar level 13 besok. Tapi masih belum jelas apakah aku bisa mencapai level 15 besoknya lagi. Setelah mencapai level 15, kecepatan naik level akan menurun lagi. Meski menghadapi 1 hari 1 penuh, aku mampu mencapai level 16 pada maksimal. Bagaimana caranya kakakku bisa naik level saat itu? Aku tahu dia ada seorang sword dance dalam profesi legendaris, tapi dia mungkin bisa melampaui beberapa cepat aku naik level. Aku pasti melewatkan sesuatu. Dong Suaminesha, mungkin dia bekerja sama dengan orang lain dan menyerang dungeon dengan tingkat kesulitan nightmare yang memiliki lebih banyak XP. Itu sebabnya dia terluka saat dia berhasil kembali waktu itu. Naruto, tebakanku mungkin benar. Aku pergi melihatnya besok pagi. Di malam hari, di sini rupanya dia didatangin seorang profesional leveling.
Tidak banyak orang yang akan naik level di sini pada tengah malam. Apa dia sungguh tersesat? Kisanak, apakah kau memiliki makanan? Hah? Bukankah itu wanita yang kemarin? Ah, dia nih. Ada singkong rebus dari desa tetangga. Nampaknya ini enak. Nampaknya dia sangat lapar sampai makan tersedak-sedak. Ada minum kah? Iya ini minumnya nih, silakan. Oh, terima kasih. Siapa namamu, anak ganteng? Orang ini banyak ngomong juga. Tidak, mau bicara ya? Bagaimana kalau kita saling mengadu skill analisa kita? Baik, skill analisa. Analisa gagal. Analisa gagal mendapatkan informasi apapun. Tidak mendapatkan apa-apa ya. Namanya Lin Mayu, pekerjaan necromancer level 10. Naruto, kau bernama Lin Mayu level 10 dan pekerjaanmu adalah necromancer? Oh, aku belum pernah mendengar pekerjaan ini sebelumnya. Baru denger ya. Aku rasa aku melihat ada skeleton yang berdiri di sampingmu pada siang hari. Apa itu summonermu? Pemanggilan undead ini sangat langka loh. Tapi kenapa kau tidak mau bicara? Jangan bilang kau bisu meskipun kau tidak terlihat seperti itu. Kenapa memang? Oh, kau akhirnya bicara juga. Wanita ini merepotkan saja. Apa kau bertanya pada skill analisaku? Tidak berhasil ya? Itu karena aku punya ini. Ini adalah rencana pemblokiran. Selama kau memilikinya, siapapun yang tidak berada di atas level 10 tidak akan bisa menggunakan kemampuan analisis padaku. Sekarang coba gunakan lagi skill analisismu padaku. Ting. Ning Yiyi, pekerjaan assassin level 19. Oh, assassin level 19. Ada yang datang. Nona, nampaknya kau di sini. Skeleton sudah mendeteksi mereka. Apa mereka berpikir untuk mengepung kita? Oh, kenapa mereka kembali lagi? Ini kan hanya sebuah skill tingkat menengah. Kitab skill suci, padahal mereka sudah pergi dari sini selama berhari-hari dan mereka masih belum menyerah juga untuk mendapatkannya. Aku pergi dulu, aku akan menemui lagi jika ada kesempatan lain kali. Nampaknya di sini ada seorang pemanah yang meluncurkan panah ke tempatnya. Apa ini? Ini adalah Arrow King. Sial, aku dalam bahaya sekarang. Aku dalam targetnya. Pemanah itu memiliki skill anti tembus pandang. Skill ini akan dapat menindai target, membuat mereka mudah untuk ditargetkan dan tidak dapat memasuki mode tembus pandang. Naruto dibuat khusus untuk melawan para assassin dan monster yang memiliki skill tembus pandang. Sepertinya mereka mempersiapkannya. Tak akan melepaskanmu lagi seperti kemarin. Ayo kita habisi mereka. Sudah kuduga kalian satu tim. Pembunuh tikus yang menjijikan dan summoner kegelapan yang jahat dan abadi merupakan duet yang cukup bagus. Aku mengakui itu. Dia bukanlah rekanku. Aku akan memberimu skill kitab suci dan kita akan berpisah. Sebenarnya itu bagus, tapi jika kau melakukannya kemarin, tapi sekarang kami merasa lebih aman untuk mengkilmu. Karena orang mati tidak akan pernah bisa bicara. Tidak ada yang akan pernah tahu kita memiliki skill tingkat menengah kitab suci itu. Aku akan mengulur waktu, kau lari lebih dulu. Dan kau? Dia hanya level 10. Aku tidak bisa menyertakan bersamaku untuk saat itu yang telah kulakukan. Aku adalah pseudo assassin dan di bawah malam adalah tempat menari. Tenang saja, aku punya cara untuk keluar dari masalah ini. Kau tidak akan melarikan diri pada siang hari jika kau benar-benar mampu. Jelas mereka lebih kuat darimu, batin sang MC. Tambah lagi dia sudah di marking. Jadi skill tembus pandangnya tidak akan bekerja lagi. Hentikan omong kosong ini, jangan buang-buang waktu lagi, tangkap dia. Aku tak hanya ingin nyawamu selamat hari ini, aku ingin orang itu juga sinu. Skill illumination.
Di skill Illumination tidak hanya digunakan untuk mengaburkan pandangan, tapi juga untuk mengusir kegelapan dan meningkatkan jangkauan skill yang lainnya. Bagian yang paling penting adalah bahwa ini akan menjadi skill counter dari skill tembus pandang seorang assassin. Pencuri akan ku kill sekarang juga. Gawat, aku harus cepat memikirkan jalan keluarnya. Rasakan ini. Ayo serang semuanya bersamaan. Rupanya tidak mudah. Datanglah kemari, skeleton cantikku. Buang-buang energi saja memanggil undead yang menjijikkan. Bola api yang berkobar adalah skill penyihir level 20. Aku akan meledakkanmu menjadi abu. Rasakan ini, fireball. Lari. Suruh lari. Api spiritual, sejak kapan ada tali yang mengikatku? Rasakan 3 tembakanku dengan 3 kali lipat kerusakan. Fire arrow. Oh no, 3 fire arrow. Ini gawat, menyingkirlah. Apa yang terjadi? Mana ada api, di situ ada panah. Bagaimana ini? Di sini ada 2 skeleton yang menghadang tembakan itu. Ting, tier. Rasakan ini. Aku akan bertahan. Rupanya di sini sang ton marah dan terpentalah sang player. Kamu mau meremehkanku? Tidak mungkin. Padahal skill analisis aku menunjukkan bahwa anak itu hanya necromancer level 10. Tidak, jangan mendekat. Ini penyihir level 21 loh. Dan dia hanya level 10. Kenapa aku tidak bisa mengkillnya? Apa itu tadi? Skill kita tidak dipengaruhi pada summoner itu. Kenapa sebuah summoner memiliki statistik yang sangat tinggi? Apa sebenarnya terjadi? Dan semuanya terkaget-kaget oleh skill sang MC kita. Di sini seluruh skeleton datang sangat banyak mengelilingi mereka. Rupanya mereka mau keroyok ya. Apa itu benar-benar skeleton warrior yang pernah kau lihat sebelumnya? Padahal mereka sudah hancur, tapi kenapa mereka begitu kuat? Apa ini benar-benar summoner level 10? Bagaimana bisa skill penyihir dan pemanah level 20 tidak memberikan kerusakan pada mereka? Dan bukankah itu terlalu berlebihan? Kalian ini lemah. Kau baiklah semuanya. Mina, serang mereka. Ting, level pun naik. Lupa bahwa mereka adalah MC kita, memiliki summoner yang unik. Bakat peningkatan prevasive level 2 unik, pasif transfer damage. Di sini skeleton pun naik level. Tak semudah itu Bulgozo. Fire barrier. Di sini gue akan menjalankan pelindung untuk mereka. Apa? Pelindungku retak dalam sedetik? Tidak mungkin. Teng. Kamu mau-maunya dikelabui mereka. Rasakan ini. Kekuatanku juga. Fireball level 4. Apa ini? Kenapa mereka tidak mati? Tidak. Tertebaslah seorang mage ini dengan kelapanya yang terpisah dari tubuhnya. Apa dia udah sinu? Baru beberapa detik. Kenapa aku bisa menghindar dari serangan-serangan skeleton ini? Meskipun atributku kecepatannya 1000. Kecepatan skeleton itu 1500. Nani? Mereka sangat cepat. Tidak ada tempat untuk melarikan diri rupanya. Ting ting. Serang dia. Pertahanan ekstrim. Aku tidak berpikir kalau warrior ini menguasai skill itu. Ini adalah salah satu skill inti dari seorang warrior, dan seorang sementara waktu pertahanan mereka menjadi sangat kuat. Seorang warrior level 20 dapat menahan serangan
Magi level 40 dengan skill ini, seorang warrior yang menguasai pertahanan ekstrim dan warrior yang tidak seperti dua profesi sebenarnya benar-benar berbeda. Oh, kenapa skeleton ini begitu menakutkan? Seharusnya aku tahu lebih baik daripada mengorbankan hidupku untuk scroll skill tingkat menengah. Gunakan skillmu, hentikan dia, jangan biarkan dia kabur. Di sini sang MC meningkatkan level dari skeletonnya. Tidak boleh membiarkan mereka kabur. Jika kill-lah dia dengan bersih. Kemudian di sini seluruh skeletonnya pun mempunyai kekuatan yang tidak terduga dan dengan mudah mengkill sebuah tanker. Dia juga menggunakan skill pertahanan ekstrim berlangsung selama 1 menit, tetapi semakin ganas serangan yang kamu tanggung, semakin singkat durasinya. Anjir, aku tidak tahan lagi. Tidak. Mayo, kamu harus selalu ingat bahwa mengkill atau dikill itu adalah aturan di alam liar, kata kakaknya. Ini mereka semua Sinnoh. Dia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Ketika seorang pelayan Sinnoh barang-barang di ruang penyimpanan mereka jatuh, mari kita lihat apa yang mereka miliki. Energi spiritual tambah 3, ada beberapa item-item yang langsung milikku. Ini penemuan yang lumayan biasa. Oke, anggap saja farming hari ini cukup sukses. Senjata semua ini senjata yang jatuh dari Dungeon Kamen Orc Legion. Itu adalah dungeon level 20 di kota Songhai. Mereka pasti sering berburu di dungeon di sekitar kota itu. Keempat perlengkapan ini tidak terlalu berguna bagiku, tapi bisa dijual untuk mendapatkan sedikit uang untuk poya-poya. Batasan MC. Scroll pemula ini bernilai 10.000 koin emas dan sangat berharga. Seharusnya aku menjualnya atau menggunakannya sendiri. Apa kamu belum pernah memiliki scroll pemula sebelumnya? Kamu bisa menggunakannya meski ada kemungkinan mendapatkan skill yang sudah dipelajari sebelumnya dan ada juga kemungkinan mempelajari skill baru loh, kata sang wanita. Ini bukan scroll canggih, tidak terlalu berharga. Kamu tidak berencana menjualnya untuk uang kan? Apa kamu sangat membutuhkan uang? Sepertinya dia tidak begitu memperhatikan 10.000 koin emas. Dia pasti berasal dari keluarga kaya, batin sang MC. Gimana caranya memakainya? Oh, gampang, pegang scrollnya dan bilang gunakan. Itu saja. Baik, akan aku coba gunakan. Tidak mungkin tidak berhasil. Tidak, kamu tidak mengatakan dengan cukup keras. Kamu harus mengucapkannya dengan keras dan percaya diri, dihayati gitu loh maksudnya. Wanita ini. Sepertinya kamu harus menggunakannya energi spiritualmu untuk mengaktifkan scrollnya, batin sang MC. Gimana cara kamu mengetahuinya? Mengaktifkan energi spiritual. Ada apa? Mendapatkan skill ledakan mayat. Setelah mendapatkan skill baru, memakai scroll ini tidaklah sia-sia. Mayat di mata Necromancer juga memiliki kehidupan. Meskipun skill ini mungkin terlihat lemah, tapi ketika ditingkatkan oleh bakatku, tingkat kematian bisa mencapai 10 meter. Dan begitu banyak satu mayat meledak, ia dapat terus meledakkan musuh baru yang telah meledak. Ini adalah skill tak terkalahkan dalam arena. Karena bakatku, semua skillku hampir menjadi seperti dewa. Gimana? Apa kamu belajar skill baru? Wanita ini sok tahu amat sih. Padahal suaramu bagus, kenapa kamu tidak suka bicara? Sayang sekali. Apaan yang suka bicara? Admin sampai berbusa-busa ini. Gadis ini sepertinya berbeda dengan gadis di sekolahku. Dia sangat imut kawaii. Sebenarnya dia ini siapa? Suaramu juga bagus. Benarkah? Terima kasih atas pujianmu. Aku tahu suaraku juga bagus. Karena kamu telah menyelamatkan dan memuji gadis muda ini, aku akan menghadiahkanmu ini padamu. Apa ini? Scroll menengah. Scroll skill menengah.
Ini bernilai 1 juta koin emas di pusat pertukaran nilai 100 kali lebih berharga daripada gulungan pemula. Benda ini terlalu berharga, batin sang MC. Bukan dia sedang diburu karena scroll skill menengah ini. Sekarang dia malah memberikannya begitu saja padaku. Apakah dia orang kaya? Aku berharap kebetulan menemukan peti harta karun di pemakaman Kamen Orc di kota Shohai. Seperti yang kamu tahu, peti harta karun seperti itu muncul secara acak. Dan kebetulan saja aku menemukannya kok. Aku membuka peti harta karun dan mendapatkan scroll skill menengah ini. Aku tidak mengira mereka melihatnya. Mereka ingin merampas scroll itu dariku, dan meskipun tidak begitu berharga bagiku, bagaimana mungkin aku dengan mudah menyerahkan sesuatu yang aku dapatkan melalui keberuntungan mutlakku. Jadi mereka mengajarku dan terus melarikan diri. Setelah 2 hari berlari dari mereka, akhirnya aku tiba di kota Hiashi dari kota Shanghai. Katakan, bukankah mereka lebih menyebalkan daripada kutukan kasur? Aku tidak tahu. Jangan khawatir, aku tidak bisa mati. Aku akan secara otomatis teleport saat terluka parah. Kamu hampir mati tadi loh. Tapi terima kasih, jadi bukan karena tadi. Meskipun aku tidak mati, aku pasti akan terluka loh. Kamu harus tahu bahwa luka sangat menyakitkan dan Ying paling takut akan rasa sakit. Sepertinya wanita ini khawatir itu akan berlebihan. Dia memang gadis muda dari keluarga kaya. Dugaanku tepat. Dengan harta yang tidak akan membiarkan mati begitu saja. Aku akan memberimu scroll skill menengah padamu. Apa kamu punya makanan lagi? Aku belum kenyang nih. Berikan aku ubi jalar yang kamu punya. Gadis ini apakah doyan makan? Ling Dangzi, apa kamu di sini untuk leveling? Kamu belum pergi ke akademi pendidikan yang lebih tinggi kan? Akademi mana yang ingin kamu masuki? Akademi Xiangjing. Akademi Xiangjing juga yang bagus. Dengan kekuatannya dia tidak akan mengalami kesulitan masuk ke akademi manapun. Siapa lagi yang bisa dengan mudah mengkill pemain level 20 dengan level 10 dan 3 orang sekaligus? Jika dia tidak bisa masuk ke akademi Xiangjing, aku rasa tidak ada orang lain yang bisa masuk ke sana. Jika kamu pergi ke akademi Xiangjing, ingatlah untuk pergi ke Manara Defense Summoner mereka. Hadiahnya bisa 2 kali lipat jika kamu tantang pertama kali, dan kamu harus berjuang untuk naik level. Usahakan untuk naik sampai ke puncak. Semakin tinggi jumlah tingkatan, semakin baik untukmu. Terima kasih atas sarannya. Ini akan memberimu banyak poin yang lebih berguna daripada emas di akademi. Dan ada lagi, teologi kreatif di akademi Xiangjing. Jadi jika bisa, kamu harus masuk ke sana. Dan sambil cerita dia langsung bubuk-bubuk aja. Pemilihan energi spiritual, meditasi. Keesokan paginya, Ling Dengzi, aku mau lapar. Apa kamu punya ubi jalar lagi? Aduh, makan lagi. Apa yang dipikirkan anak ini? Belum cukup, aku ingin lebih lagi. Apa kamu bisa berikan aku lebih banyak? Seorang pria dewasa harus berdermawan. Berikan semua padaku. Aku benar-benar tidak punya lagi. Baiklah, aku akan percaya padamu. Aduh, udah banyak itu nona. Wanita cantik nama pesona ini juga harus pergi naik level. Saudara Lin, sampai jumpa nanti. Cepat naik level, nanti kamu bisa ngekorongsiku juga loh. Sampai jumpa. Ya, ayo naik level bersama suatu saat nanti. Sekarang aku harus mencoba skill baru Corpet Bass yang didapatkan kemarin. Baik, aku coba pada orang-orang ini. Corpse Explosion. Dan di sini mayat-mayat itu meledak seketika. Dengan peningkatan bakat, radius ledakan menjadi lebih besar dan mencakup sudut 360 derajat. Ini adalah kemampuan yang mengerikan untuk menghancurkan mayat dan membersihkan jejak apapun. Jika Saku mempertahankannya, kekuatan serangan udara mungkin bahkan lebih besar lagi.
Oh, ayo pergi ke tambang Qinghai untuk mencobanya. Dan meledak-ledaklah lagi setelahnya. Setelah berubah dari besi hitam menjadi perunggu, dibutuhkan 70 poin energi spiritual untuk memanggil satu dan atau hanya memiliki 300 saja. Setelah pemulihan semalam, aku bisa memanggil 4 prajurit sekelatan baru. Ini jumlah prajurit yang bisa aku panggil cuman 48. Tidak ada yang baru dan tak perlu terburu-buru. Ruang panggilan akan penuh suatu hari nanti. Itu pintu masuk ke dungeon tambang Shanghai. Ayolah kita ke sana. Kesulitan normal kami memiliki 3 anggota, menunggu satu lagi. Ada yang bisa menyembuhkan? Normal kami memiliki penyembuhan. Ayo ke sini. Nampaknya orang-orang di sini membuat party untuk menuju dungeon. Dan sang MC sudah sampai di sana. Tambang Shanghai, kesulitan yang Anda pilih silahkan pilih. Meskipun tidak ada tingkat neraka, tingkat normal sudah penuh dengan monster elite yang beberapa kali lebih kuat dari monster di luar. Tingkat mimpi buruk memiliki monster elit yang lebih diperkuat. Tingkat kesulitannya bahkan lebih tinggi. Jika ingin berburu tingkat normal, kau memberikan 3 tim orang termasuk tank, dan menyembuh. Dan tingkat mimpi nightmare akan memerlukan setidaknya 5 orang dengan formasi 2 pendukung dan formasi damage atau 1 tank. Hey junior, apa kamu seorang summoner? Deteksi. Deteksi dibatalkan karena kamu mengenakan lencana penyaringan penilai. Junior, apakah kamu ingin menjalani dungeon bersama? Kamu harus masih kurang damage dealer yang baik. Kamu seorang pemanggil bukan? Output damage seorang pemanggil juga harus bagus. Apa kamu ingin bergabung dengan kami? Banyak tawaran yang menyertai sang MC. Tidak, terima kasih semuanya. Harap konfirmasi jika memiliki tingkat nightmare. Baik, kita mulai dan masuk ke dalam dungeon. Hah? Dia masuk ke dalam dungeon seorang diri? Apakah dia cari mati? Kata orang-orang. Tidak mungkin dia ingin melakukannya sendirian. Dia adalah cecunguk yang baru saja melek. Bagaimana bisa dia masuk dengan sana hanya beberapa levelnya kelas bawah? Kami tidak bisa mendapatkan informasi tentangnya. Mari kita lihat apakah dia keluar dengan selamat. Ya, mungkin hanya terlihat kuat tapi lemah seperti ayam saja. Di sini di dalam dungeon tambang Shanghai, bau darah begitu kuat di sini. Ayo kita cari. Sepertinya monster di sini sangatlah kuat. Seperti yang diharapkan dari monster elite yang ditangkapkan. Akibat mereka beberapa kali lebih tinggi dari monster normal. Kekuatan dan kesehatan keduanya sangat tinggi, menunjukkan bahwa kekuatan serangan dan pertahanan mereka sangat mematikan. Seorang prajurit kelas 14 memiliki atribut kesehatan hanya 30-400 yang tidak sebanding dengan monster elite yang ditingkatkan ini. Tapi bekerja sama dalam sebuah tim, pemainan bisa tidak dapat menyelesaikan dungeon tingkat buruk ini. Tetapi atribut mereka dibandingkan dengan prajurit sekelatanku masih jauh lebih buruk. Ayo, serang semuanya, keluar dari sini. Dan di sini goblin-goblin pun terbantai dengan mudah. Main Warrior Goblin 18. Pengalaman plus 4200. Nani? 4200 poin pengalaman? Itu 10 kali lipat tinggi dari monster yang sama di luar. Artinya mengkill satu monster di sini setara dengan 10 di luar. Ayo jangan malas-malas sekelatanku. Kalian itu budak korporat loh. Ini bosmu sedang merintah. Hanya butuh 1 atau 2 detik untuk mengkill monster, jadi aku bisa naik level lebih cepat. Naruto, jangan lewatkan setiap sudut atau lorong apapun. Kill semuanya. Goblin Main Warrior level 14, pengalaman 4200, mendapatkan tulang kali 5. Dan item-item pun
terkumpul juga. Level upnya sangat cepat, anjir. Cuman butuh 5 menit akhirnya level 11. Setelah naik level, kekuatan spiritualku sepenuhnya pulih dan sekarang aku bisa memanggil 4 prajurit skeleton lagi. Oke, serang terus, jangan berhenti. Di sini sang MC terus naik level, kamu bisa lihat di informasinya. Setelah mencapai level 11, kekuatan spiritualku sepenuhnya pulih. Ini sangat bagus. Dengan peningkatan level, peningkatan poin atribut akan juga semakin tinggi. Naik level lagi. Yoho, di sini skeletonnya sampai mengeluarkan api. Atribut dasar prajurit skeleton meningkat sebesar 20 poin dan setelah diperbesar sebanyak 10 kali peningkatannya mencapai 200 poin. Scorpius level 1. Mengapa semua keterampilan ditingkatkan kecuali Krobas yang baru saja aku pelajari masih level 1? Jika Ning Yiyi ada di sini mungkin bisa membantu bagaimana cara mengupgrade-nya. Area ini saat ini selesai dihapus. Baik. Raja Serigala Tambang pemimpin elit level 15 datang. Wow. Anjir, ada bos. Bahkan atribut pemimpin sudah mencapai tingkat ini. Tampaknya bos akhir akan memiliki atribut yang lebih kuat. Meskipun atributmu lebih tinggi dari prajurit skeletonku, sayangnya kamu masih sendirian. Serang mereka. Iya. Wow, di sini bos mengeluarkan raungan yang membabi buta. Dengan kekuatan fisik prajurit skeleton, dia dapat bertahan dengan susah payah dari serangan Raja Serigala. Gunakan skill kalian. Dan di sini Raja Serigala pun perang membabi buta. Semakin besar ukuran musuh, semakin menguntungkan untuk prajurit tengkorakku. Kurang ajar. Seperti yang diharapkan dari keterampilan atribut bos terakhir, dengan kekuatan dan fisik rata-rata hasilnya tidaklah buruk. Dia ingin kabur rupanya. Kejar. Apakah pemimpin sekutu itu lari untuk menyelamatkan diri? Tidak. Dia membuang-buang waktu untuk mereka. Baik, nampaknya di depan MC banyak mata-mata yang aneh di sana. Rupanya banyak serigala tambang yang liar level 14 di sini. Meskipun atributnya tidak kuat, mereka terlalu banyak. Setidaknya ada 100-an. Serigala biasa bahkan dalam kelompok 5 tidak akan bisa menghadapi begitu banyak liar tambang. Tapi aku seorang dari Mancer, ini semua adalah nilai pengalamanku. Ini akan menjadi sia-sia kalau tidak aku manfaatkan Core Explosion. Peningkatan bakat, kerusakan korpus setara dengan 100% kekuatan hidup serigala itu. Dan hasilnya one shot kill. Level 11 pun sudah mencapai level 12. Ayo kita lihat berapa banyak XP yang diberikan oleh makhluk besar itu. Serang dia, saudara-saudaraku, hanya 15.000. Itu sangat rendah, hampir tidak lebih banyak dari gabungan XP dari 5 serigala tambang liar. Setidaknya aku cukup beruntung dalam hal drop item ini bernilai cukup banyak uangnya. Bisa aku jual untuk bayar pinjol. Jika aku terus membersihkan lorong ini, aku akan segera menemui bos terakhir, bukan? Aku harus lebih berbiasa dengan menjalankan dungeon sebelumnya. Mencoba membersihkan dungeon tingkat neraka. Perjalanan ke dungeon ini hanya sekitar 1 jam dan aku mendapatkan 1 level dengan mudah. Dengan efisiensi seperti ini, jika aku menunjukkan beberapa putaran lagi, belum lagi mencapai level 16, aku mungkin bahkan bisa mencapai 18 bahkan 19 sebelum ujian masuk yang besar. Kakak, kita akan bertemu segera. Sekali aku mengalahkanmu, aku harus bisa mencapai level 12, bukan? Waktunya bangun makhluk-makhluk besar. Raja Goblin. Wow, level 16. Ternyata atribut bos terakhir ini, terutama kekuatannya dan kesehatannya, jauh lebih tinggi daripada prajurit skeleton.
Ayo serang dia. Wah, kurang ajar. Mau menyerangku waktu aku bobo. Transfer kerusakan. Di sini sang MC bisa mentransfer kerusakan dirinya terhadap skeleton, dan yang kerusak ini skeletonnya menjadi hancur. Anjir, enak banget. Dengan hanya satu serangan ini aku kehilangan 2 prajurit skeleton. Aku mengerti sekarang. Atributku terlalu lemah. 120 poin dalam fisik adalah pertahanan yang terlalu lemah di depan kekuatan 3000 poin Raja Goblin. Ini tidak ada apa-apanya. Kerusakan yang ditransfer tentu saja jauh lebih besar daripada kerusakan yang bisa ditangani oleh satu prajurit skeleton saja. Tampaknya aku adalah kelemahanku sendiri. Aku harus membangun fisikku setelah pulang. Raja Goblin level 16. Di sini kecepatannya naik loh. Prajurit skeleton level perunggu level 11. Tampaknya prajurit skeleton tidak bisa bersaing secara langsung dengan bos dalam hal kekuatan. Tapi aku memiliki pasukan lengkap prajurit skeleton di sisiku. Ayo semuanya, temani aku untuk farming.